Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kembali Allah memberikan kesempatan kepada diri kita semua untuk bisa menghadiri majelis taklim ini. Mudah-mudahan majelis ini termasuk majelis taklim yang berbarokah, yang menghasilkan ilmu yang bermanfaat dan bisa memperberat timbangan kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini maka kita akan belajar bersama-sama, mengkaji bersama-sama tentang satu pertanyaan yang terkadang sebagian manusia, sebagian kaum muslimin tidak memahami pertanyaan ini, yaitu pertanyaan limadza khalaqanallahu ta'ala. Kenapa Allah menciptakan kita semua ini di dunia? Kenapa kita ada di dunia ini? Maka satu pertanyaan yang ini bisa memberikan pemahaman kepada kita semua, kenapa Allah menciptakan kita, kenapa kita ada di dunia ini. Maka jawabannya adalah khalaqanallahu lina'budahu wa la nusyrika bihi syai'a. Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua ini di dunia ini dengan tujuan agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tidak berbuat syirik atau menyekutukan Allah ta'ala dalam masalah ibadah. Maka ini adalah sebagai jawaban yang tepat untuk kita semua, kenapa Allah menciptakan diri kita. Jadi Allah menciptakan kita semua adalah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan sampai kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berarti kita belum memahami apa tujuan sebenarnya kita ada di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dariyat ayat 56.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua itu beribadah kepadaku, menyembah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya ada dua makhluk saja yang disebut makhluk yang mukallaf. Mukallaf itu artinya dibebani syariat, dan makhluk ini akan mendapatkan hisab nanti di yaumul akhir. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat, maka tidak ada keterangan dari Al-Quran maupun hadis Nabi malaikat itu akan dihisab, itu enggak ada. Kemudian hewan juga tidak akan dihisab. Kemudian tumbuh-tumbuhan, benda-benda lain itu tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dihisab hanya dua makhluk saja, manusia dan jin. Ya, manusia dan jin. Manusia kita bisa melihat, adapun jin maka kita tidak bisa melihat jin, kecuali jin tersebut menampakkan diri, baru kita bisa melihat jin, dan itu pun belum tentu wujud yang sebenarnya. Jadi manusia dan jin itu nantinya akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Kalau tidak masuk surga berarti dia masuk ke neraka. Ya, maka ini adalah tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua ini. Kemudian setelah dijelaskan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah, maka satu pertanyaan, mahia al-ibadah, yang dimaksud ibadah itu apa sebenarnya? Ya, kita ngibadah, awake dhewe itu ngibadah, itu ibadah itu sebenarnya apa? Maka dijelaskan di sini ismun jami'un lima yuhibbuhullahu minal aqwali wal af'al adz-dzahirah wal batinah. Jadi maksud dengan ibadah adalah semua hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, entah itu berupa ucapan atau berupa perbuatan yang zahir maupun yang batin. Yang jelas perbuatan itu dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali perbuatan tersebut, amalan tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jelaskan, kul innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam surat Al-An'am ayat 162. Katakanlah wahai Muhammad, inna sholati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan penyembelihanku. Jadi solat kita, kemudian ketika kita menyembelih, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita melakukan sholat, ya setiap hari, sholat kita genep apa ganjil? Ganjil, enggak genep ya. Ya, bisa genep bisa ganjil sama saja. Ya, sholat kita tujukan lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Jangan sampai riya, jangan sampai sum'ah, cari pujian kepada orang lain. Kemudian sholat yang ngadep ngulon atau kiblat. Karena sebagian orang itu sholatnya ngadep ke arah wetan, ya, ngadep ke arah wetan. Itu sebagian orang seperti itu. Maka ini adalah bukan sholat yang diperintahkan Allah dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Wa nusuki, kalau kita nyembelih, kita berkorban, berarti kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang beberapa daerah yang ditimpa musibah, misalnya ya daerah pegunungan, lereng Merapi, lereng dari gunung kemarin Lumajang, itu gunung apa? Apa ini? Ya, Semeru. Benar, Semeru ya. Semeru. Itu ketika mereka ditimpa musibah gunung meletus, kadang-kadang mereka itu berkorban, tapi korbannya, penyembelihannya tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
ya ditujukan untuk yang bau rekso di sana. Ya, jin penunggu Gunung Merapi, jin penunggu Gunung Semeru, jin penunggu Gunung Lawu dan seterusnya. Berarti ini tidak sesuai dengan perintah Allah. Nusuki lillahi ta'ala, sembelihanku hanya untuk Allah. Ya, sembelihanku hanya untuk Allah. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mahyaya, hidupku. Jadi hidup kita itu kita peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mamati, matiku itu kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini adalah hakikat dari ibadah. Hakikat dari ibadah. Wa mahya anwa'ul ibadah. Kalau begitu, macam-macam ibadah itu apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya ad-doa, berdoa. Jadi kita berdoa. Awake dhewe ndonga setiap hari ini, ya, doa kita, permohonan kita, minta kita hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang sebagian orang untuk damai kehidupan di kampungnya minta kepada batu besar, minta kepada pohon besar, minta kepada matahari, minta kepada orang-orang yang sudah mati, baik itu ulama atau tokoh agama atau wali atau yang lainnya. Maka ini adalah tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berdoa, kita minta mohon langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf, kemudian takut kita, ya, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-roja, kita berharap sembuh dari sakit, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berharap, ya, berharap kehidupan kita lebih baik, harapan kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawakul, tawakal, pasrah itu juga harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adzabhu, menyembelih, kita tujukan penyembelihan ini lillahi ta'ala. Wan nadar, ya, nadar kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Warruku wasujud, kalau kita rukuk, sujud, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wat tawaf, ya, tawaf kita di Ka'bah itu juga kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh, ya, kita tawaf, ya, ketika orang-orang itu tawaf di Ka'bah tapi dia membuat syariat sendiri. Kemudian membuat semisal pohon besar, kemudian tawaf di situ. Kemudian kuburan ditawafi dan seterusnya. Maka ini tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal halaf, bersumpah. Sumpah juga ditujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita bersumpah kepada makhluk. Maka ini suatu hal yang dilarang oleh agama kita ini. Kemudian setelah kita memahami kenapa Allah menciptakan kita, berarti untuk ibadah. Ibadah itu apa? Amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian macam-macam ibadah tadi sudah kita jelaskan. Maka yang perlu kita pahami lagi, karena kita adalah seorang Islam, maka yang perlu kita pahami adalah mahwal Islam. Islam itu sebenarnya apa? Ya, kita kan ngaku diri kita seorang Muslim. Ditanya agamamu apa? Agamaku Islam. Islamku apa? Mbuh. Kadang kan kita nggak paham. Ya berarti wong Islam tugasnya apa? Sebab aku Islam. KTP Islam. Ning SIM Islam. Ya kadang-kadang sebagian kita nggak paham tentang masalahnya. Maka dijelaskan di sini al-Islamu wal al-istislamu lillah bitauhid. Jadi orang yang mengaku diri dia Islam, maka dia harus berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja bitauhid, yaitu dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua ibadah. Jadi dalam semua ibadah,
maka kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, jangan kepada selainnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-islamu antasyhada alla ilaha illallah. Maka orang yang mengaku diri dia Islam, maka dia harus bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Ya, berarti yang pertama adalah bersyahadat. Sebagian orang mengatakan la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka ini masih kurang mengartikan yang seperti itu. Yang benar bagaimana? La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak, yang benar untuk disembah. Karena arti Tuhan adalah yang disembah. Kemudian yang disembah adalah banyak. Ya, orang agama ini nyembahnya ini, agama itu nyembahnya itu. Kemudian ada orang yang nyembah pohon, ada orang yang nyembah hewan-hewan. Pernah lihat orang nyembah hewan? Ya, orang-orang India itu nyembahnya adalah nyembah sapi. Bahkan apa? Kalau yang di YouTube itu nyembah tikus. Tikus banyak itu disembah-sembah. Ya, sebagian orang India itu nyembah sama tikus. Berarti mereka adalah nyembah hewan. Ya, nyembah hewan berarti Tuhannya itu adalah hewan. Maka yang benar adalah tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang berhak, yang benar untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Muhammad itu adalah Rasulullah, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan kita syahadat? Ya, sejak kecil. Kalau kita Islam sudah tidak perlu kita syahadat lagi. Karena terkadang ketika kita nikah dulu sama penghulunya disuruh syahadat lagi, mungkin masih mengkhawatirkan wajah kita itu bukan wajah seorang muslim. Kita rapate mercaya nek wajahmu seorang muslim, wis disyahadat lagi. Ya, padahal sebetulnya itu satu hal yang tidak perlu, kita sudah Islam. Ya, jadi tidak perlu disyahadat lagi. Mungkin maksudnya biar tambah mantep, ya, disyahadat lagi. Kemudian watuqimus shalah. Kalau kita mengaku diri kita seorang Islam, maka pertama kali tadi syahadat. Kemudian yang kedua, tuqimus shalah, mengerjakan salat. Ya, jangan lupa. Ya, sering kita singgung tentang masalah salat ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhassabu al-abdu yaumal qiyamah as-shalah. Jadi pertama kali yang akan dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala amalan para hamba itu adalah tentang masalah salatnya. Ya, salatnya. Jadi jangan sampai kita itu meninggalkan salat. Jangan sampai kita meninggalkan salat. Ya, mas-mas laki-laki dibiasakan untuk salat jamaah di masjid, jamaah di musola. Ya, maksudnya jamaah itu bukan jamaah di rumah, tapi jamaah di musola atau masjid yang di situ ditegakkan adzan. Kemudian pahalanya adalah 27 kali lipat dibandingkan sholat sendiri di rumah. Kadang-kadang sebagian kita alah 27 kali lipat. Iya, karena kita tidak melihat dohir dari pahala itu. Tapi seandainya pahala itu diduitkan, siapa saja yang sholat di rumah dapat uang 1 juta misalnya, satu sholat. Berarti yang sholat jamaah di musola dapat 27 juta. Kemudian setelah itu silahkan masing-masing ke dealer. Sehingga 1 juta berarti dapat motor apa? Seko dealer. Ya, Bravo bodongan 5 tahun ya, atau Alfa bodongan 7 tahun ranek plate. Ya, rantainya Arab copot karena harganya 1 juta. Kemudian yang dapat 27 juta pulang membawa apa? PCX, NMAX, yang keren. Itu baru 1 kali sholat. Kalau 5 kali sholat, 1 bulan sholat. Kenapa kita kadang males untuk jamaah di masjid, jamaah di musola? Karena itu tidak konkret.
Ya, pahala itu tidak dikonkretkan, tidak diwujudkan, tidak diuangkan. Jadi kita males. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya orang yang sholat jamaah di masjid, di musola dilanggar, sholat dilanggar boleh ya? Itu boleh. Ya, barang siapa yang sholat jamaah di masjid dikasih hadiah tulang yang di situ ada sedikit dagingnya, pasti orang-orang itu akan berlomba-lomba untuk sholat jamaah di masjid. Padahal cuma dikasih apa tadi? Balung. Ya, cuma dikasih balung, kalau dagingnya sidik itu aja orang mesti berebut. Lumayan ku campuran bakso, lumayan ku campuran soto, lumayan ku mut-mutan. Ya, mut-mutan atau mut-tenanan ini. Lumayan. Ya, untuk balung aja berebut. Ini kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, diri kita sudah mengikrarkan diri kita adalah Islam. Ya, kemudian kita yakini inna dina indallahil Islam. Agama yang ada di sisi Allah, yang diakui Allah itu hanyalah agama Islam. Dan di antara syariat agama Islam itu adalah sholat, dan ini awal yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan sampai kita meninggalkan sholat. Ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah seseorang dari suatu hal yang keji, dari suatu hal yang mungkar. Yaitu sholat tapi isih nyolongan misalnya, yaitu sholat tapi isih ngapusinan misalnya, berarti sholatnya itu belum benar. Nek sholatnya api, insya Allah orang itu mesti akan baik. Kalau orang itu masih belum baik, berarti sholatnya itu mesti belum baik. Mungkin belum ada kekhusyuan, belum ada tumakninah, belum ada tadabur, ya, memahami isi sholatnya itu apa. Sholatnya hanya sekedar rutinitas saja. Yang penting gugurke kewajiban. Wis lego aku. Ngopo? Wis bar sholat. Jadi hanya untuk lego-legonan saja. Ya, tidak ada roh sholat di situ. Ya, maka dikatakan Nabi tadi, kalau kita sholatnya benar, insya Allah kita akan jadi orang-orang yang baik. Untuk melakukan maksiat pun kita mesti akan mikir, masa aku wong sholat ngelakoni maksiat, saya sholat mosok masih seperti itu. Maka dimanapun adanya, kapanpun adanya, apapun keadaan kita, sholat jangan sampai kita tinggalkan. Ya, kadang-kadang ibu-ibu piknik PKK-an misalnya, yaitu yang di desa sana ya, bukan desa sini. Nah, di sini insya Allah enggak lah, enggak beda ya. Ya, jadi ketika piknikan, orang ruku, orang gowo mukena, kemudian waya sholat, telah pisan-pisan ora sholat ora popo. Ya, pisan-pisan sholat ora popo katanya. Aku sholat terus, pisan-pisan rasa sholat. Maka ini suatu hal yang salah besar. Ya, ini salah besar. Seperti maka dimanapun kita berada, sholat harus kita lakukan. Kalau kita tidak bisa tepat waktu karena kita safar, ya piknik ke Tawangmangu dari sini, piknik ke Semarang, piknik ke pantai, kita nggak bisa sholat tepat waktu, maka bisa dijamak, dikosor sholatnya. Sholat duhur sama sholat asar jadikan satu, boleh atau enggak ini? Boleh, enggak apa-apa. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Kemudian nabrak maghrib bisa jamak, enggak apa-apa. Maghrib berapa rakaat? 1 rakaat atau 2 rakaat. Maghrib tetap 3 rakaat, isaknya 2 rakaat. Ya, maghrib itu tidak bisa dikosor, dikurangi enggak bisa. Jadi karena dikurangi 2 jadi 1 rakaat misalnya, ya enggak ada. Maghrib tetap 3 rakaat. Nanti kalau dikurangi 2 subuh ya lewat itu nanti. Ya, kurangi 2 0 berarti enggak usah sholat. Nah, ini jangan sampai kita meninggalkan sholat. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, sholat jangan sampai kita tinggalkan. Karena terkadang orang tua itu karena terlalu sayangnya kepada anak, ya, saking sayangi kepada anak, itu ketika anak sakit, terus rasa sholat sih ora apa-apa, gek loro. Ya, gek loro rasa sholat sih.
kan kasihan anaknya. Ya kalau mari nek MATI coba, kemudian nggak sholat dia, dosa besar dia. Maka walaupun sakit, selama dia masih bisa wudhu, nggak bisa wudhu berarti tayamum. Ya, kemudian kalau nggak bisa tepat waktu dijamak nggak apa-apa, duhur asar jadi satu sholatnya. Tapi jangan dikosor karena kita tidak safar, tidak bepergian. Kosor itu adalah sunnah bepergian, itu bisa dikosor, dikurangi jumlah rakaatnya. Tapi kalau jamak itu karena ada hajat, ada keperluan, itu boleh digabung sholatnya. Ya, boleh digabung sholatnya itu kalau ada hajat. Jadi Islam itu adalah yusrun. Inna dina yusrun. Agama Islam itu mudah, gampang sebetulnya. Tapi kadang kita sendiri yang mempersulit dalam ajaran Islam ini. Jadi sekali lagi, tuqimus sholat, sholat itu memang harus ditegakkan kalau kita mengaku diri kita seorang muslim. Wa tu'tiyaz zakah, kemudian harus membayar zakat. Kalau kita seorang muslim, maka zakat itu harus kita bayarkan. Zakat dulu pernah kita singgung ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu berupa beras. Ketika di akhir Ramadan menjelang hari raya, dan setiap satu orang itu harus bayar zakat satu, yaitu kurang lebih 3 kilo. Ya, itu kalau kita mampu. Kalau nggak mampu, justru malah kita dikasih zakat. Kalau kita nggak mampu, tapi kalau mampu, maka semua harus bayar zakat. Ya, semisal kita punya 1 istri, punya 4 anak misalnya, berarti zakatnya adalah berapa? 6 kali 3 kilo, 18 kilo. Itu harus dibayarkan semua ketika kita mampu. Kalau nggak mampu, maka tidak usah bayar, tidak ada masalah. Ya, zakat fitrah itu wajib karena untuk mensucikan diri kita. Kemudian zakat yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal itu juga harus kita bayarkan. Mungkin yang pernah sekolah ya, yang sekolah SMP, SMA itu kan di pendidikan agama diajarkan tentang bayar zakat mal. Ya, kalau punya hewan kambing berarti ketika punya 40 kambing 1 zakatnya. Kalau punya unta, kalau punya sapi, kalau panen dan seterusnya, itu ada zakatnya. Kemudian kalau dia punya emas, emas itu berapa zakatnya? Kalau dia nyimpen 20 dinar atau sekitar 85 gram emas. Ya ibu-ibu, kalau di rumah punya 85 gram emas, ya bukan 80 kilo ya. 85 kilo ya Mas Joko, Mas Edi, Mas Agus. Ya, ini 85 gram emas tersimpan selama setahun tidak berkurang, maka itu ada zakatnya. Ya, 2,5%-nya. Kemudian kalau punya perak 595 gram, itu juga ada zakatnya 2,5% ketika setahun itu tidak berkurang. Kemudian yang punya uang seharga emas, kalau kita ngambil nisabnya nisab emas atau kita ngambil nisab perak, setahun tidak berkurang, itu juga ada zakatnya. Jadi misalnya awak dewe itu duit piro? Emas 1 gram berapa sekarang? Ibu-ibu berapa ini? Wis ora tuku apa? Ya, anggap 1 gram itu 800.000 misalnya. Ya, 800.000. Berarti 85 gram, anggap kita itu punya uang 70 juta simpanan selama 1 tahun tidak berkurang, itu sudah ada zakatnya. Atau kalau nisabnya perak harganya berapa 1 gram? 30.000 misalnya. Kali 595 berarti sekitar 18 juta uang tidak berkurang dalam tabungan selama setahun, itu juga ada zakat yang harus dibayarkan. Kita punya perdagangan ya dengan jumlah nisab seperti tadi, itu juga ada zakatnya. Ini kita yang dagang-dagang ini ya, yang dagang-dagang itu ada nisab zakat yang harus dibayarkan. Dan itu nanti diberikan kepada terutama adalah fuqara dan
masakin. Jadi sekali lagi zakat terutama kita adalah zakat fitrah itu harus dibayarkan. Wa tasumu Ramadan. Kalau kita mengaku diri kita seorang muslim, maka harus puasa Ramadan. Harus puasa Ramadan. Karena terkadang sebagian kaum muslimin, sebagian kaum muslimat itu puasa Ramadan, tapi orang sholat. Aku nek poso kuat. Ya, 30 dino aku kuat. Nek sholat, angel aku nek sholat. Justru sholat sama puasa penting mana? Ya penting sholat. Urutannya kan sholat nomor 2, puasa nomor 4 di rukun Islam. Kalau mending kamu itu sholat tapi tidak puasa daripada puasa tapi tidak sholat. Ini diperhatikan ya jamaah sekalian, ibu-ibu. Jadi ini sangat penting bagi diri kita. Ya, puasa itu jangan sampai kita tidak puasa, kecuali kita dalam keadaan ada halangan misalnya. Ya, kalau mas-mas ini sudah balik nggak poso, ditanya kenapa nggak poso? Aku gak hetok misalnya. Nek hetenanan gimana coba? Hah? Nek hetenanan gimana? Guyonan tapi Allah kasih hetenan coba. Lewat ngendi coba hetnya itu? Aku gak nifas kok. Nek nifas tenanan bagaimana? Ya, jadi kita berusaha. Ya, insya Allah kita bisa melakukan di bulan Ramadan nanti. Ya, kita upayakan kita semua bisa melakukan puasa Ramadan, ibu-ibu, bapak-bapak. Kemudian kita ingatkan kepada anak-anak kita untuk berlatih. Ya, berlatih puasa. Kemudian kalau penjelasan para ulama, ya sing cilik ben kosong beduk sih, itu sebetulnya enggak ada. Ajaran kosong beduk itu enggak ada, tapi puasa penuh tapi nanti sak kuate. Seperti itu. Nek kuate tekan beduk enggak apa-apa. Kuate tekan jam 9, jam 10 enggak apa-apa. Kuatnya itu sampai asar enggak apa-apa. Intinya puasa itu enggak ada. Puasa beduk itu enggak ada. Tapi adanya ya puasa, tapi nanti sekuatnya dia. Ya, bringos wis skandal umur 23 tahun kosong beduk. Ya. Jadi puasa seperti itu. Insya Allah nanti kita akan masuk di bulan puasa. Wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian naik haji apabila mampu. Minimal kita itu punya niat. Walaupun itu suatu yang mustahil bagi diri kita, minimal kita harus punya niat haji. Kita punya niat umroh. Itu harus ada niat pada diri kita. Seandainya Allah kabulkan atau Allah tidak kabulkan, sampai mati kita tidak bisa haji, sampai mati kita tidak bisa umroh, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya semua amalan itu tergantung niatnya. Insya Allah kita akan dapat pahala penuh pahala haji. Insya Allah kita dapat pahala penuh pahala umroh. Kenapa? Kita sudah punya niat kuat. Tapi karena keterbatasan ya tentang masalah harta, keterbatasan, kesempatan dan seterusnya, Allah belum izinkan kita melakukannya, minimal kita akan mendapatkan pahala. Ini adalah seorang muslim harus melakukan 5 rukun Islam. Insyaallah siap semua ini ya. Insyaallah, alhamdulillah kita udah melakukannya. Kemudian mahwal iman. Ya, kemudian ditanya iman itu apa? Karena kita juga mengaku dari kita itu orang yang beriman. Kamu iman? Ya, saya orang yang beriman insya Allah. Kalau kita mengaku diri kita seorang yang beriman, maka antuk minabillah, engkau harus percaya, engkau harus mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu maujud, Allah itu ada. Itu harus kita yakini. Karena terkadang sebagian orang itu enggak yakin Allah itu ada. Tapi kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang mukmin, kita yakini Allah itu ada. Ya, Allah itu ada. Kalau kita enggak mengakui adanya Allah, berarti kita orang-orang ateis yang tidak mengaku adanya Tuhan. Kalau di negara kita jenenge PKI, ya komunis, tidak mengakui adanya Tuhan. Kemudian wa malaikatihi, harus beriman kepada malaikat. Jadi malaikat itu ada, diciptakan dari nur atau dari
cahaya. Dan jumlahnya berapa malaikat? Tidak terhingga, sangat banyak. Ya, kemarin kita bahas tentang mahsyar, itu ketika yukta jahanam, neraka jahanam itu didekatkan, bahwasanya neraka itu memiliki berapa? 70.000 tali kekang. Ya, 70.000 tali kekang. Tali kekang itu tali yang digeret. Kemudian setiap tali itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Neraka didekatkan, kemudian ada 70.000 tali. Satu talinya itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Berarti malaikat yang narik neraka saja jumlahnya berapa? Yang pintar matematika, 70.000 kali 70.000 berapa? Oke ya. Oke. 4,9 miliar malaikat. 4,9 miliar. Itu yang narik neraka saja. Belum malaikat yang ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, ya di Sidratul Muntaha, di langit ke-7, melihat ada Baitul Ma'mur. Di situ setiap hari malaikat itu ibadah di dalamnya, jumlahnya 70.000 malaikat. Kemudian besoknya malaikat ini keluar, ganti 70.000 malaikat yang lain. Esoknya keluar, ganti 70.000 malaikat yang lain. Esoknya keluar, terus itu terjadi. Berarti kalau dikatakan jumlah malaikat hanya 10, itu terlalu sedikit. Ya, terlalu sedikit. Ini malaikat harus kita imani. Ya, kemudian sifat-sifat malaikat itu seperti Jibril, dikatakan Nabi Muhammad SAW itu bersayap. Sayapnya dari ufuk barat sampai ufuk timur, jadi menuhi langit. Itu adalah sayapnya malaikat Jibril. Kemudian antuk mina billahi wa malaikati wa kutubihi. Iman kepada kitab-kitab Allah. Kita mengimani ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kemudian kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ini harus kita imani. Dan tidak hanya sekedar imani, maka kita juga dituntut untuk bisa membacanya. Jadi membaca Al-Quran, satu huruf itu sudah sekian pahala. Warusulihi, iman kepada rasul-rasulnya. Ya, mulai rasul pertama atau nabi pertama Nabi Adam alaihissalam sampai nabi rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan nabi pertama adalah Nabi Adam. Kalau rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Itu adalah rasul pertama. Dalam hadis dijelaskan anta awalur rusuli, wahai Nuh, engkau adalah awal para rasul yang diutus. Awal rasul yang diutus. Ini adalah Nabi Nuh alaihissalam. Dan dijelaskan Nabi Nuh adalah bapak kita yang kedua. Ya, kalau bapak kita pertama siapa? Nabi Adam alaihissalam. Kemudian terus kemudian ada Nabi Nuh alaihissalam. Dan di zaman Nabi Nuh alaihissalam kita tahu ada musibah besar, yaitu banjir bandang, yang itu menelan bisa dikatakan hampir seluruh dunia. Ya, itu terkena banjir. Kemudian manusia yang selamat adalah manusia-manusia yang beriman kepada Nabi Nuh ketika itu. Ada sekitar 80-an orang yang mengikuti dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Padahal Nabi Nuh dakwahnya berapa tahun? Berapa? 950 tahun. 950 tahun berdakwah. Kemudian yang beriman hanya 80-an saja. 80-an saja. Ya, kalah karo Mas Nawang ini ya. Ngajak uang sedilo wis entuk akeh. Ya, apakah Nabi Nuh gagal dalam berdakwah? Enggak. Tidak gagal. Ya, kemudian orang beriman ini adalah yang naik di bahtera, di kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian akhirnya terselamatkan. Kemudian dari 80-an orang ini
Akhirnya mereka hidup dan tidak ada seorang pun yang memiliki keturunan. Tidak ada yang memiliki anak. Bisa dikatakan mereka mandul. Ya, mandul semua, nggak ada yang punya anak kecuali hanya Nabi Nuh alaihi salam saja. Ya, kemudian mereka yang 80-an mati, tinggal Nabi Nuh dan anak-anaknya saja dan sampai kepada kita semua ini. Berarti elek-elek dewi itu keturunan dua nabi, Nabi Adam sama Nabi Nuh alaihi salam. Nah, ini kita harus beriman kepada para rasul-rasul Allah. Kemudian dijelaskan, dulu sering kita singgung bahwasanya jumlah Nabi Rasul, sebagaimana sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, kam adadul anbiya, berapa jumlah para nabi? Sekitar 124.000 nabi. Ya, 124.000 nabi. Jadi bukan 25, tapi 124.000 nabi. Kemudian kam ada di Rasul, berapa jumlah Rasul? Sekitar 313 Rasul. Ini yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita mengimani bahwa Rasul Nabi itu memang ada. Dan tujuan di atasnya Rasul adalah agar ngajari kepada kita bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita beribadah, ikuti bagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad itu mendapatkan ilmu wahyu bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal yaumil akhir, kemudian beriman kepada hari akhir. Jadi kita sudah pelajari tentang masalah kehidupan manusia di kubur. Ya, kemudian terus sampai peristiwa mahsyar, kemudian sampai surga neraka, kemudian sampai maut itu di apa? Diwujudkan. Ya, diwujudkan sebagai domba yang bertanduk. Domba yang bertanduk. Karena ketika itu di akhir zaman nanti penduduk surga sudah masuk di surga. Kemudian penduduk neraka sudah masuk di neraka. Kemudian didatangkan maut atau kematian. Diwujudkan dengan seekor domba yang bertanduk. Kemudian dipanggil ahli surga, lihat ini. Ini apa? Itu adalah maut. Wahai penduduk neraka, tahukah ini? Tahu, ini adalah maut. Kemudian disembelih. Kemudian dikatakan setelah ini sudah tidak ada kematian lagi, karena matinya sudah nggak ada. Ya, kematian nggak ada karena matinya itu sudah nggak ada. Maka wahai penduduk surga, kalian kekal di surga. Wahai penduduk neraka, kalian kekal di neraka. Sudah tidak ada kematian bagi kalian semuanya. Jadi kehidupan akhir pasti kita akan mengalaminya. Ya, pasti kita akan mengalaminya. Maka kita harus mengimani bahwa hari akhir itu pasti akan ada. Pasti akan ada. Karena kita hidup itu kan mengalami di 4 marhalah atau 4 alam. Pertama alam rahim. Ya, saya kelingan ya, di alam rahim dulu ya. Surah khusus, surah hati, surah rempelo ya. Itu. Kemudian alam dunia, kita sekarang berada di alam dunia. Kemudian setelah itu alam barzakh. Ya, alam barzakh atau alam kubur. Setelah itu nanti alam akhirat. Sekarang kita di alam dunia. Setelah alam dunia sudah alam kubur, karena setiap kita pasti akan mati. Ya, seorang ulama bertanya kepada muridnya, kam umrukal an, berapa umurmu sekarang? Umur saya 50 tahun wahai ulama. Berarti hakikatnya kamu ngantre mati itu sudah berapa lama? 50 tahun. Karena hidup itu kan hanya ngantre saja. Ya, kamu ngantre mati itu sudah 50 tahun. Maka ketika siapa temennya? Siapa? Temenin jenengan siapa? Pak Sambo ya. Pak Sambo itu ketika divonis hukuman mati. Kemudian eksekusinya kapan? 10 tahun lagi. Ya, bisa jadi kita itu dan kita pun kan juga divonis mati oleh Allah Ta'ala. Pasti kita itu mati. Cuman kita nggak tahu apakah sebelum 10 tahun atau setelah
10 tahun kita juga nggak tahu, karena kita sama-sama divonis mati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita itu hakikatnya juga ngantri. Ya ngantri mati, maka kita isi kehidupan kita dengan yang baik. Sewaktu-waktu Allah memanggil kita, maka kita sudah siap. Sudah siap semua ya? Hah? Sudah siap semua? Karena hakikatnya orang hidup di dunia itu kan safar, bepergian, dan bepergian itu mesti ada pulangnya. Ya, mesti ada pulangnya. Kita hidup di dunia itu juga mesti ada apa? Pulangnya. Kita sekolah ada pulangnya enggak? Ada. Nek pas sekolah dibalik ke gasek seneng enggak? Seneng. Nek urip dibalik ke gasek gelem ora? Wegah. Ya hurung siap. Ya nek sekolah seneng dibalik ke gasek seneng. Tapi kalau kita hidup semisal ditawari balik ke gasek ya, atau istilahnya tak matek ke gasek ya, itu mesti kita tidak akan mau, kita tidak akan siap. Ya kemudian waktu minabil qadari khairi wasari. Kalau kita mengaku diri kita orang yang beriman, maka kita harus beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ini sudah ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Takdir itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Dan kewajiban kita adalah menghindari mendapatkan takdir yang buruk. Kemudian kita berusaha mendapatkan takdir yang baik. Jadi hanya satu saja tugas kita. Bagaimana kita mencari takdir yang baik, kemudian kita menghindari takdir yang buruk. Kemudian yang ketiga, al-ihsan. Ketika ditanya mahwal ihsan, apa itu yang dimaksud dengan ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi tingkatan manusia itu Islam, atasnya lagi adalah iman, atasnya lagi adalah ihsan. Jadi kalau kita bisa berada di atas orang yang beriman, berarti kita adalah ihsan, yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita bisa melihat Allah. Dan kalau kita nggak bisa melihat Allah, dan pasti kita nggak bisa melihat Allah ketika di dunia ini, yakin Allah pasti melihat kepada diri kita. Maka ini yang menyebabkan kita bagus dalam masalah ibadah. Kenapa? Ada muraqabah, ada perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perasaan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat kita lebih baik dalam masalah ibadah. Kita kerja, ya ditunggoni mandor sama enggak ditunggoni mandor, sama enggak kira-kira? Sama ya? Sama berarti ndablek. Ya. Rata-rata orang itu nek kerja nek mandore wah sregep. Nek orang mandore ya rapatek sregep. Ya sregep tapi rapatek. Seperti itu. Begitu pula sholat. Kalau kita enggak merasa dilihat, diawasi Allah, sholat kita mungkin biasa. Tapi kalau kita ingat bahwasanya sholat saya diawasi, sholat saya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah sholat kita akan lebih baik lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itu adalah pengertian Islam, pengertian iman, kemudian pengertian ihsan. Kemudian kita juga sudah teringatkan bahwasanya kita hidup itu, kemudian kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mencari nafkah juga termasuk ibadah. Berbuat baik kepada orang lain juga termasuk ibadah. Ibadah itu banyak macamnya, luas macamnya, tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, ya, kemudian tidak hanya membaca Quran saja, tapi banyak hal. Itu kalau kita niatkan ibadah, maka itu dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang bisa kita bahas di malam hari ini sedikit. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangan dari saya pribadi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.